warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arinda Salma dengan NIM 210590003 dari kelompok 1. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sumber dana jangka pendek dengan submateri pendanaan spontan. Baik, untuk materi kali ini akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya yaitu Winda Septiasa. Hai, perkenalkan nama saya Winda Septiasa dengan NIM 210590062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendanaan spontan. Nah, untuk lanjut kita harus paham dulu apa yang maksud dengan pendanaan spontan. Pendanaan spontan atau spontaneous financial adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya dapat dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan yang meliputi hutang dagang, account payable, dan kewajiban yang harus dibayar, accrual. Account payable dan accrual merupakan unsecured short-term financial, yaitu sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjamin aktiva tertentu sebagai agunannya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai hutang dagang atau account payable. Menurut pengertian dari Abdul Halim pada tahun 1989, hutang dagang adalah hutang lancar yang berasal dari transaksi pembelian barang dagangan, bahan baku, dan bahan pembantu, serta bahan-bahan habis pakai dan jasa-jasa yang diperlukan dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Menurut M. Narafin pada tahun 2007, hutang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagangan secara kredit. Menurut James M. Rivers, Carl S. Warren, Jonathan E. Dutcher tahun 2010, hutang dagang adalah utang yang berasal dari pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau untuk membeli persediaan barang untuk dijual kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti utang dagang adalah utang jangka pendek dari individu atau badan usaha sebagai akibat pembelian barang atau jasa. Dari semua pengertian hutang dagang, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang dagang adalah kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh perusahaan yang berasal dari transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Setelah penjelasan mengenai pendanaan spontan dan hutang dagang, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya mengenai penyebab terjadinya hutang dagang dan kelebihan serta kekurangan melakukan hutang dagang. Let's go! Hutang dagang timbul karena adanya pembelian yang dilakukan secara kredit atau yang disebut dengan on-open account, dan hutang dagang merupakan sumber utama dari pembelanjaan jangka pendek yang tidak berjamin. Hutang dagang tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada pihak penjual. Hanya saja terdapat faktur penjualan yang diberikan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang sudah dibeli. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dari hutang dagang. Ada beberapa keuntungannya, yaitu dokumen yang digunakan tidak rumit. Biasanya pembiayaan jangka pendek seperti hutang dagang tidak membutuhkan banyak dokumen karena risikonya lebih kecil dari hutang jangka panjang. Selanjutnya, melancarkan cash flow. Hutang dagang dapat menjadi salah satu solusi untuk menata kembali keuangan perusahaan agar dapat berjalan stabil. Yang ketiga yaitu membantu saat darurat. Kondisi darurat seringkali tidak dapat diterka dan datang secara tiba-tiba, sehingga membutuhkan persiapan situasi darurat dengan pembiayaan hutang dagang. Selanjutnya, hutang dagang dapat mengurangi beban pajak. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2016 tentang tax amnesty, utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta bisa mengurangi perhitungan dasar pajak yang harus dibayar. Jadi, sebuah perusahaan memiliki utang, penghasilan yang didapat tidak seluruhnya kena pajak, melainkan dikurangi terlebih dahulu dengan hutang yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari hutang dagang. Yang pertama, terdapat beban bunga yang terukur berdasarkan lama waktu utang. Semakin lama jangka waktu, maka bunga yang harus dibayar juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu hutang dagang yang dilakukan terdapat batasan jumlah maksimum, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan utang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang ketiga, pelunasan utang dagang jangka pendek harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat.
Nah, itulah penyebab terjadinya hutang dagang serta kelebihan dan kelemahan dari hutang dagang. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, cara perhitungannya. Come on. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan hutang dagang. Dalam pembelian secara kredit, biasanya pihak penjual akan menentukan syarat penjualan atau syarat pembelian, dan biasanya syarat pembelian ini akan dicantumkan di dalam faktur pembelian agar pembeli segera membayar hutangnya, dan biasanya pihak penjual akan memberikan penawaran yang menarik kepada pembeli agar pembeli membayarnya, seperti potongan harga atau diskon, misalnya 2/10 N30, yang mana artinya jika pembeli membayar hutangnya sebelum 10 hari pada saat pembelian, maka pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Dan jika dilunasi setelah 10 hari, maka pihak pembeli tidak akan mendapatkan potongan harga, serta waktu atau jangka perlunasan yang diberikan pihak penjual kepada pembeli hanya sampai 30 hari setelah pembelian. Misalnya nih, pada tanggal 1 April tahun 2007, Ana membeli barang dagang secara kredit seharga 50 juta dengan termin 2/10 N30, dan pada tanggal 6 April Ana melunasi hutang tersebut. Maka jurnal yang akan dibuat pada saat Ana membeli barang tersebut, yakni pembelian barang dagang 50 juta di debit dan hutang dagang di kredit. Yang kedua, dan saat pelunasan yakni pada tanggal 1 April sampai 6 April yang memakan waktu sebesar 5 hari. Jadi Ana mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Perhitungan mendapatkan potongan harganya yakni 2% dikali 50 juta bersama dengan 1 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah hutang dagang 50 juta di debit, potongan pembelian 1 juta di kredit, kas 49 di kredit, dan jika Ana melakukan pelunasan pada tanggal 22 April, maka Ana tidak akan mendapatkan potongan harga. Dan jurnalnya yaitu hutang dagang 50 juta di debit dan kas 50 juta di kredit. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung hutang dagang. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu contoh nyata pada dunia perusahaan mengenai hutang dagang ini. Pada contoh kali ini, kami akan mengambil sebuah PT bernama PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pembuatan karung tepung. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990 dengan alamatnya yaitu di Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berikut adalah catatan utang dagang PT Indofood pada tahun 2019 yang kami ambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, total hutang dagang dari PT Indofood yaitu sebesar Rp2.635.433. Nah, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 1 mengenai hutang dagang. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari kami, mohon kritik dan sarannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.